saya mengkhawatirkan kalau kelompoknya Anies Baswedan ini menguasai negeri ini, ada potensi gangguan terhadap ideologi Pancasila, kemudian sistem pemerintahan juga berubah, dan menurut saya yang paling serius, kelompok mereka akan mengancam keberagaman Indonesia. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, saya sedang getol-getolnya membaca beberapa buku tentang proklamator kita, Insinyur Haji Soekarno atau Bung Karno. Sekarang saya sedang membaca buku Geopolitik Soekarno, sebuah pengantar yang ditulis oleh Hasto Kristianto. Ini doktor dari Universitas Pertahanan. Nah, kenapa saya membaca buku ini? Karena saya berpikir begini, terkait dengan rencana bangsa ini untuk menyongsong tahun politik tahun 2024. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah saya ingin mengasumsikan bahwa Pilpres atau pemilu tahun 2024 nanti akan terbagi dalam dua kelompok besar. Kelompok besar yang pertama adalah nasionalis, kelompok nasionalis. Kelompok besar berikutnya adalah kelompok yang menurut saya tidak didukung oleh kelompok-kelompok nasionalis. Nah, kelompok-kelompok yang sekarang yang tidak nasionalis ini menurut saya sudah melakukan konsolidasi luar biasa. Mereka sudah dapat dipastikan akan mendukung Anies Baswedan sebagai capres. Di sana ada PKS, sudah pasti ada Demokrat. Saya tidak tahu apakah Nasdem jadi bergabung atau tidak, atau Nasdem akhirnya keluar dari koalisi ini. Nah, kalau dengan asumsi bahwa Nasdem tidak mau bergabung dengan mereka, otomatis mereka akan gigit jari. Tidak bisa mencalonkan jagoannya. Nah, tapi kalau asumsinya adalah ternyata terbangun kerjasama segitiga, Triangle Corporation antara Nasdem, PKS, dan Demokrat, di situ sudah jelas ada 3 mastermind yang bisa menjadi kingmaker bagi kelompok ini. Yang pertama adalah Yusuf Kalla, ada Surya Paloh, dan ada SB. Ini dengan asumsi kalau Nasdem tertarik bergabung dengan mereka. Mereka ini sudah melakukan konsolidasi. Dengan siapa PKS bekerja sama, mereka kelompok-kelompok pendukung Anies Baswedan ini sudah jalan dan dilakukan dalam senyap. Ini sudah terjadi. Bahkan meskipun mereka menolak dikatakan pemberlakuan politik identitas, dalam kenyataannya mereka sudah terus menjalin dukungan melalui masjid-masjid. Ini tidak bisa dibendung. Mereka memang luar biasa pengecut menurut saya. Tidak mau dikatakan menerapkan politik identitas berbasis agama, tapi tetap saja mereka bergerilya lewat masjid-masjid. Dan mulai sekarang sudah dilakukan secara masif di seluruh Indonesia. Nah, ini yang harus kita waspadai. Karena apa? Ini tidak terkontrol dan ini sifatnya pergerakan bawah tanah. Karena mereka selalu bekerja dalam senyap. Saya selalu memberikan warning kepada kelompok-kelompok nasionalis ini untuk hati-hati. Jangan sampai kita terlena atau mengecilkan atau mengabaikan kekuatan mereka. Saya kebetulan jujur saja, meskipun saya tidak masuk dalam partai manapun, saya adalah warga bangsa yang tetap menginginkan kelompok nasionalis, kelompok Pancasilais ini mengendalikan jalannya pemerintahan dan negara. Karena apa? Karena saya mengkhawatirkan kalau kelompoknya Anies Baswedan ini menguasai negeri ini, ada potensi gangguan terhadap ideologi Pancasila, kemudian sistem pemerintahan juga berubah,
Dan menurut saya yang paling serius, kelompok mereka akan mengancam keberagaman Indonesia. Makanya saya berharap ada kelompok nasionalis yang kuat untuk membendung mereka. Nah, sekarang kita bicara tentang kelompok nasionalis. Ada PDIP, Golkar, kemudian PKB, ada P3, ada PAN, dan sebagainya, dan sebagainya. Saya berharap satu hal sebetulnya, sebagai partai yang terbesar sekarang, penguasa, PDIP menginisiasi terbentuknya aliansi nasional dengan Megawati menjadi leader untuk mengorkestrasi kekuatan partai-partai nasionalis sehingga tidak terpecah belah dan mengerucut hanya satu calon capres dan cawapres saja. Kalau ini sampai terpecah, yang diuntungkan adalah kelompoknya Anies Baswedan dan kawan-kawan. Jadi saya berharap sebetulnya PDIP menjadi leader untuk men-take over aliansi nasional ini sehingga terbangun koalisi aliansi nasional dengan PDIP sebagai leadernya dan Ibu Megawati yang menjadi konduktornya. Dan di sisi ini partai-partai yang tergabung dalam aliansi nasional pasti akan didukung oleh Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi tidak sendiri. Di belakang mereka ada jutaan relawan yang loyal kepada Pak Jokowi yang siap dikomando oleh Jokowi. Jadi ada Jokowi faktor yang akan terlibat di dalam aliansi nasional ini. Nah, saya berharap seperti itu. Jadi untuk itu saya mohon kepada PDIP untuk sesegera mungkin menginisiasi lahirnya aliansi nasional ini agar tidak berkelanjutan dan partai-partai lain itu segera dirangkul, diajak kolaborasi sinergi dalam satu wadah besar aliansi nasional dan kemudian dipikirkan siapa yang akan dicalonkan. Saya berharap sebetulnya ada 3 main master yang akan berperan besar di kelompok aliansi nasional ini. Yang pertama Megawati Soekarno Putri, yang kedua Prabowo Subianto, dan yang ketiga adalah Insinyur Joko Widodo. 3 orang ini menurut saya akan mempunyai peranan yang sentral untuk membangun koalisi aliansi nasional. Ini menurut saya penting. Tanpa adanya aliansi nasional, saya ragu-ragu. Dalam kenyataannya, rakyat masih menginginkan apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ini diteruskan oleh penggantinya. Ada kesinambungan pembangunan sehingga kita bergerak maju. Tidak poco-poco, maju mundur, maju mundur. Nah, menurut saya salah satu prasyarat yang paling utama terbentuknya aliansi nasional ini, yang terdiri dari partai-partai nasionalis plus tokoh-tokoh besar seperti Pak Jokowi. Di samping itu juga bisa menggandeng ormas-ormas keagamaan yang besar seperti NU dan Muhammadiyah, karena saya mempunyai keyakinan kuat organisasi keagamaan terbesar di Indonesia seperti NU dan Muhammadiyah masih sangat mencintai Indonesia. Jadi berpotensi untuk diajak bergabung dalam koalisi atau aliansi nasional ini. Jadi untuk itu marilah kita berpikir besar gitu ya. Kita pun tidak perlu mendorong siapa untuk dicalonkan oleh partai ini dan sebagainya, karena sebetulnya saya menginginkan yang mencalonkan pasangan calon capres dan cawapres ini adalah koalisi atau aliansi nasional ini, sehingga solid, sinergis, dan itu benar-benar akan menjadi pasangan yang top chair dan akan didukung oleh rakyat. Kalau seperti sekarang ini, kekuatan kelompok nasionalis ini masih belum solid karena belum ada konduktor. Masih yang ini bermain musik dangdut, ini rock, ini seriosa, ini pop. Nah, diperlukan seorang konduktor dan arranger
untuk membuat orkestrasi yang sangat harmonis di kelompok Aliansi Nasional ini. Dan saya berharap PDIP dalam hal ini memegang peranan itu. Karena ada Ibu Megawati di sana, dan kebetulan PDIP adalah pemenang pemilu. Dan saya yakin PDIP pun mempunyai keinginan yang kuat untuk menciptakan hat-trick kemenangan 3 kali berturut-turut. Dan menurut saya inilah saran saya sebagai anak bangsa agar kesinambungan pembangunan ini dapat terus dilanjutkan dan kita tidak terjebak untuk mencalonkan si A, si B, si C dan sebagainya. Itu menurut saya yang sangat urgent untuk dilakukan sekarang. Dan bagi kita-kita para relawan yang mendukung A, B, dan C ini mungkin silahkan melakukan konsolidasi di grassroots, tapi biarkanlah para elit-elit di atas untuk membangun koalisi aliansi nasional. Ini yang saya sarankan. Baik sahabat Indonesia, ini adalah opini saya sebagai pengamat politik. Mudah-mudahan ini menjadi masukan bagi elit-elit partai, terutama partai nasionalis, untuk membangun sesegera mungkin kolaborasi di antara partai-partai dan kekuatan-kekuatan yang lain, sehingga terciptalah aliansi nasional untuk menyelamatkan dan menjaga Indonesia. Karena menurut saya kelompok sana yang tidak termasuk kelompok nasionalis ini juga sudah bergerak, dan biasanya mereka bergerak dalam senyap, jangan pernah diabaikan. Kalau kita sayang dengan Indonesia, sayang dengan Pancasila, kita menjaga anak cucu kita tetap tumbuh bahagia di bumi Indonesia yang dinaungi oleh Pancasila dan Merah Putih, mari kita ciptakan aliansi nasional untuk menyelamatkan dan menjaga Indonesia. Baik, sahabat Indonesia, terima kasih. Demikian opini saya, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, saya Rudi SK.